Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa tentunya, amin. Teman-teman, pada video kali ini saya akan berbicara masalah mengapa sih kita harus menggunakan benih unggul, apa saja keunggulannya dan kemudahan-kemudahan atau kelebihan-kelebihan dari benih unggul dibandingkan ketika kita menggunakan benih abal-abal atau benih cabutan atau hal lain sebagainya. Dan tentunya teman-teman, apa yang saya bicarakan di sini memang ya bisa dikatakan saya ini bukan sok tahu ya atau paling paham, namun ini sudah saya rangkum dari beberapa literasi, saya ambil kesimpulan dan saya sampaikan kepada teman-teman. Bagi kalian yang memang tidak hobi membaca dan hobi mendengarkan sambil menikmati indahnya kebun sawit yang saya miliki, tentunya video ini akan menjadi literasi yang cukup menarik. Dan tentunya teman-teman, sebelum kita berbicara apa sih keunggulan dari benih-benih unggul, kita harus tahu dan paham betul bagaimana sih benih unggul itu diciptakan. Tentunya teman-teman, benih unggul diciptakan juga dari pokok sawit juga. Bukan dari batang-batang yang lain ya. Jadi persilangan antara sawit dengan sawit. Dan sudah kita ketahui, kita pun sudah belajar di SMA bahwa ketika kita belajar IPA atau biologi atau hal lain sebagainya, bahwa menyilangkan antara satu tumbuhan dengan jenis yang berbeda dalam varietas yang sama atau jenis tanaman yang sama namun berbeda jenis, maka nanti akan menghasilkan varietas baru yang memang hasilnya terkadang bisa lebih unggul atau bahkan lebih buruk dari indukannya. Dan tentunya apa yang diberikan oleh produsen adalah hasil yang memang menjadi lebih baik, itu yang pasti. Karena tidak semua persilangan itu akan menghasilkan benih yang baik teman-teman, namun dari beberapa penelitian yang memang dilakukan cukup panjang, maka hasilnya yang diberikan kepada para petani atau pada konsumen itu adalah benih yang memang benar-benar yang terbaik untuk ditanam. Nah, bagaimana cara menyilangkannya? Ya sama saja dikawinkan dengan cara penyerbukan, karena kelapa sawit tidak mungkin dilakukan penyetekan, penyambungan, ataupun okulasi dan lain sebagainya. Tentunya cara mengawinkan adalah perkawinan silang atau penyerbukan silang, itu yang dilakukan. Nah, benih-benih apa sih yang dikawinkan antara benih apa dengan benih apa? Dan kelapa sawit itu sebenarnya ada beberapa jenis, namun diklasifikasikan dalam 3 jenis yang besar, yaitu Vesipera, Dura, dan Tenera. Nah, apa sih ciri-ciri dari Tenera, dari Vesipera ataupun Dura? Bisa kita lihat dari beberapa literasi bahwa Dura adalah sawit dengan cangkang yang cukup tebal teman-teman, dengan brondolan yang cukup besar dan cangkang yang besar, dan dengan karnel yang lumayan cukup besar juga. Jadi semuanya besar, namun yang lebih mendominasi dari satu brondolan itu adalah cangkangnya saja teman-teman. Jadi cangkangnya itu lumayan cukup tebal, kemudian daging kulitnya itu ya lumayan cukup tipis, dan karnelnya atau tengahnya itu lumayan ya sedang saja seperti yang lainnya. Nah, itu yang bisa kita kenal dari sawit varietas Dura. Kemudian untuk varietas Vesipera itu adalah sawit yang hanya memiliki daging buah saja, tidak memiliki cangkang, tidak memiliki karnel atau isinya itu tidak ada. Jadi isinya hanya dagingnya saja, dan bentuknya buahnya itu kecil-kecil teman-teman. Jadi tidak ada isi dalamnya. Itu hampir mirip dengan sawit abnormal yang disebut dengan Patinocarpi. Jadi hampir-hampir sama seperti itu, namun dia tidak bisa dirubah, memang seperti itu adanya. Nah teman-teman, Tenera itu sebenarnya persilangan antara Dura dan Vesipera teman-teman. Jadi biasanya kalau kita mengenal varietas-varietas itu adalah DXP ya. DXP itu adalah antara persilangan Dura disilangkan dengan Vesipera dan menghasilkan sawit Tenera. Jadi sawit Tenera itu biasanya ciri-ciri fisiknya itu brondolannya lumayan besar namun tidak sebesar Dura, dan dagingnya itu lumayan cukup tebal dengan cangkang yang tipis dan karnel yang lumayan sama dengan karnel yang dimiliki Dura. Jadi lumayan cukup besar. Nah itulah teman-teman beberapa
teknik penyilangan atau pengetahuan sedikit tentang penyilangan yang saya sampaikan. Mungkin kalau memang apa yang saya sampaikan di sini tidak sesuai dengan pengetahuan teman-teman, saya mohon maaf. Itulah literasi yang saya baca, yang saya cari dan saya kumpulkan untuk disampaikan kepada teman-teman. Kemudian setelah kita tanam sawit yang memang bisa dikatakan sawit persilangan antara DXP tadi, Dura dan Vesivera tadi, apa sih keunggulannya? Yang pertama tentunya teman-teman, kita akan mendapatkan jenis bibit yang seragam. Jadi semuanya itu bentuknya tenera semua teman-teman, jadi seragam semua, dan tentunya pertumbuhannya juga terlihat seragam. Kita lihat ini sawit saya yang di sana masih agak lumayan kotor ya teman-teman, surut karena saya masih di sini membersihkannya. Mudah-mudahan nanti beberapa bulan kemudian selesai ke sana karena saya mengerjakannya sendiri. Jadi teman-teman, yang pertama keunggulannya adalah hasilnya itu seragam, baik itu pertumbuhan batang maupun pertumbuhan buahnya nanti juga akan seragam yang kita dapatkan. Bila kita menggunakan benih cabutan teman-teman, biasanya itu hasilnya itu ada yang berbentuk Dura, ada yang berbentuk Vesivera, ada yang berbentuk tenera. Semuanya itu biasanya selang-seling teman-teman. Karena apa? Karena kita tidak tahu indukan itu steril tidak waktu penyerbukannya, kemudian kumbang pembawanya itu apa namanya, ya itulah pokoknya hewan-hewan yang sebagai vektor pembawa penyerbukannya itu apakah memang steril atau tidak. Tentunya hal itu di luar kendali dari kita semua karena memang tidak diperhatikan, dan itu biasanya akan menghasilkan benih-benih yang beragam jenisnya dan tentunya akan beragam pula nanti hasil yang akan kita dapatkan itu teman-teman. Nah, selanjutnya apa yang kelebihan kedua adalah bahwa biasanya kalau memang sawit dengan yang bisa dikatakan sawit unggul seperti itu biasanya lebih lebih agak sedikit lebih baik terhadap penangkalan penyakit teman-teman. Biasanya kalau kita menggunakan benih yang bagus jarang terkena penyakit seperti itu. Karena apa? Indukan yang disilangkan itu memang benar-benar indukan steril yang memang indukan yang sangat sehat teman-teman, sehingga tidak ada jamur di sana, tidak ada bawaan genetik. Nah, ketika kita menggunakan benih yang kita dapatkan dari alam, itu kita tidak tahu bahwa indukannya itu sudah terkena jamur, sudah terkena penyakit. Nanti hasilnya juga ketika ditanam di lahan akan banyak sekali penyakit-penyakit yang menyerang di sana, baik itu jamur ataupun hal lain sebagainya, atau ya banyak sekali lah sawit-sawit yang abnormal seperti itu. Dan tentunya sebisa mungkin kita hindari teman-teman, supaya kita memang nanti mendapatkan hasil tonase yang memang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan bisa kalian lihat kebun saya dari sini sampai sana semuanya seragam teman-teman, karena saya menggunakan benih yang lumayan bisa dipercaya, dan yang saya harapkan nanti ketika panen memang hasilnya seragam dan bisa menambah tonase yang saya dapatkan itu teman-teman. Mungkin dari ini teman-teman sudah bisa memahami mengapa kita harus menggunakan benih yang baik, benih yang unggul, dan benih yang jelas, supaya memang nanti hasil kebun yang kita miliki itu memang benar-benar berkualitas. Karena saya sudah berpengalaman menggunakan benih yang tidak berkualitas dan hasilnya sangat mengecewakan teman-teman. Mungkin hanya ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.